Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elite selamat datang di podcast kali ini. Kali ini ada yang spesial nih. Dari yang kita lihat ada yang pakai baju warna biru nih. Nah, jadi memang nanti kita akan ngulik lagi terkait dengan Pak Nasir yang hadir hari ini mewakili PWI, jadi Bariko. Jadi kita di komunikasi ini tidak lepas dari pemberitaan. Iya, betul. Jadi nanti apa sih dari PWI ini? Apa anggota PWI itu siapa aja? Nanti mungkin bisa dijelasin ya bareng Bariko ya. Iya, betul sekali Elektrizen. Jadi sama-sama kita ketahui telah hadir bersama kita Pak Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh, Pak ya. Dan juga podcast kali ini bertepatan dengan Hari Pers Nasional di hari Minggu nanti. Jadi kita akan mengulik-ngulik sedikit tentang Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, seperti itu. Mungkin kita mulai aja nih. Oke. Ya. Untuk Pak Nasir nih. Iya, Riko. Di PWI tersebut mungkin banyak Elektrizen yang belum tahu nih. Belum kenal lagi Belum malah. kenal, ya. Maksudnya kita ini yang Ya. kerja di PLN yang seringnya di lapangan. Maksudnya apa sih PWI itu? Singkatan dari apa sih, Pak? Ya, Pak, boleh dijelaskan Ya, Pak boleh. sedikit tentang PWI? Ya, sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan PLN, khususnya podcast PLN. Ini baru pertama saya kembali. Iya, Pak. Saya lihat luar biasa memang sebagai studionya. Perkenalkan, saya Nasir Nurdin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi maaf kalau mungkin kalau umur kalian agak asing ya, karena PWI ini sudah begitu tua. Iya, betul. PWI ini sebuah asosiasi atau perkumpulan atau organisasi yang mewadahi para wartawan. Waktu itu hanya ada satu wadah wartawan, yaitu PWI. Ini PWI lahir setahun setelah kemerdekaan. Jadi sudah begitu lama. Lama ya. Betul. Ini tahun 46, Iya. 1946, 9 Februari 1946. Jadi sudah 78 tahun atau berapa itu ya? Iya. Begitu lamanya sudah, di Solo lahirnya. PWI adalah wadah untuk membawahi para wartawan, baik itu wartawan media cetak. Kalau sebelumnya kira-kira 2 dekade atau 3 dekade lalu hanya dikenal media cetak dan media elektronik. Iya. Elektronik. Nah, sekarang ada lagi media online namanya media cyber ya. Kemudian media sosial itu di luar apa ini? Di luar organisasi tentunya. Itu sekilas tentang PWI. Dan PWI Aceh sendiri sudah terbentuk PWI-nya sejak tahun 60-an. 60-an sudah terbentuk PWI di sini, dan sampai sekarang ketua PWI yang kalau nggak salah sudah ke-18 ya. Saya termasuk ketua PWI yang paling bontot untuk sementara ini. Iya. Yang terpilih sebagai ketua PWI Aceh tahun 2021, membawahi sekitar 500 wartawan. Waktu itu di Sabang ya, Pak? Iya, Ya, pelantikan ya. di Sabang, kemudian konferensinya di Banda Aceh. Dan Oh, oke. Sabang. Berarti dari penjelasan Pak Nasir tadi, Iya. jadi memang semua wartawan yang di media cetak sama Media elektronik. Nah, kalau misalnya radio, Pak, mungkin selama ini kan ada yang online juga. Nah, apakah itu di bawah PWI juga? Ya, dalam perkembangan selanjutnya, sehubungan dengan terbukanya keran untuk perusahaan-perusahaan media, industri media semakin gencar. Itu sekarang ini di bawah PWI ini bukan hanya media cetak dan media elektronik, tapi juga media cyber bergabung kemari bersama kita. Kawan-kawan di media online menjadi anggota PWI, malah ada yang pengurus PWI. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, kawan-kawan media online itu sudah mempersatukan diri, menghimpun diri dalam berbagai asosiasi baru online, yang online yang khusus membawahi online. Misalnya media asosiasi media cyber Indonesia, ya gitu kan. Nah, jadi begitu. Artinya terus berkembang asosiasi ini mengikuti dinamika Betul dari sekali. perkembangan para jurnalis di Indonesia. Iya.
Saya pikir itu jadi kepada adik-adik yang usia-usia Gen Z lah ya, Iya, itu Gen Z. PWI ini memang sesuatu yang asing bagi mereka. Iya. Asing. Perlu juga saya sampaikan Riko bahwa di samping PWI ada lagi asosiasi pers, asosiasi membawahi wartawan itu yang namanya Aliansi Jurnalis Indonesia. Independen. Oh, independen ya, AJI Pak ya. Kemudian ada yang khusus mendedikasikan diri mereka itu sebagai fotografer, itu bergabung dalam Pewarta Foto Indonesia, PFI. Ya, ada juga yang mendedikasikan diri sesuai dengan bidang kerja mereka yang namanya IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Oh, gitu. Jadi itu beda-beda. Iya. Tapi mereka semua itu kami adalah konstituen Dewan Pers. Iya, betul. Jadi kiblat kita, aturan-aturan, regulasi dan apa namanya, yang memberikan, yang memantau kita secara real time, secara waktu ke waktu itu adalah semacam pengawas, itu Dewan Pers. Iya, Dewan oke. Pers. Saya pikir seperti itu. Bapak kan sebagai ketua PWI ini Pak An pasti Iya. banyak mendapatkan keluh kesah dari para wartawan. Nah, kira-kira Pak, Makanya, tentunya ada tantangan kan bagi para wartawan ataupun jurnalis dalam meliput nih berita-berita terutama di Aceh. Nah, kira-kira apa aja tuh Pak tantangan ataupun hambatan yang selama ini dihadapi gitu Pak? Kalau bicara tantangan ada dua persoalan besar yang dihadapi oleh kawan-kawan wartawan kita. Persoalan secara internal, yaitu di media mereka masing-masing, dan persoalan eksternal, yaitu benturan-benturan di lapangan terhadap mereka-mereka yang memang tidak siap untuk dikritik, Betul. terhadap mereka-mereka yang merasa tersinggung dari karya-karya jurnalistik para pekerja pers, ya, itu sering sekali terjadi. Kemudian secara internal, wartawan kita ini masih menghadapi persoalan ekonomi, ekonomi karena di tengah gencarnya persaingan media tentu berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menghasilkan duit ya, untuk menggaji operasional dan lain-lain. Nah, ini kendala yang masih dirasakan oleh kawan-kawan hingga terjadi permasalahan di lapangan akibat ketidakmampuan perusahaan untuk mesejahterakan wartawannya. Ya, Betul. Akhirnya terjadilah isu-isu yang sangat tidak mengenakan, mengompas sana ngompas ini ya. Makanya Dewan Pers mengingatkan untuk membangun media itu betul-betul lengkap dengan infrastrukturnya, ya. Perusahaan ini harus betul-betul dibangun secara profesional hingga bisa menghasilkan benefit dalam bentuk sehat keuangannya, sumber keuangannya jelas ya kan gitu ya, untuk menggaji karyawan maupun wartawannya. Saya pikir itu kelemahan pers Indonesia, bukan hanya di Aceh. Pers Indonesia itu yang menghadapi kendala di bidang kesejahteraan karyawan dan wartawan. Oke. Organisasi PWI ini boleh tua, tapi isinya kayaknya anak-anak muda semua ya, jiwa muda semua. Betul. Jadi kami pengen tanya juga nih Pak Nasir, gimana dari PWI untuk bisa memastikan wartawan tadi itu dalam memberitakan tuh akurat sama berimbang gitu. Nah, gimana sih kontrolnya dari PWI ataupun kiat-kiat dari PWI gitu sih? Seorang wartawan bekerja berdasarkan undang-undang, jelas ya, undang-undang, kemudian ada kode etik jurnalistik. Sejauh itu bisa dipatuhi oleh seorang wartawan ini, tentu tidak akan terjadi masalah di lapangan. Dan sebagai mereka terus kita tingkatkan kapasitasnya, kapasitas dalam hal ilmu pengetahuan, kemudian regulasi, ya, itu melalui yang namanya uji kompetensi wartawan. Itu program rutin oleh organisasi pers. Membentengi ataupun memberikan pengetahuan kepada para wartawan melalui uji kompetensi. Di situ akan terlihat nanti dia kapasitasnya sebatas reporter. Kemudian dia kapasitasnya sebatas editor. Dia kapasitasnya bisa selaku pemret. Itu melalui uji kompetensi wartawan itu. Diuji mereka itu pengetahuannya sampai di mana. Ya. Ada yang sebatas cuman wartawan.
tugasnya meliput, memberitakan, ya kan, mengumpulkan informasi, mewawancarai dan lain-lain tugas wartawan. Ada juga yang sebatas misalnya editor, dia menyunting berita kawan-kawan. Kemudian ada sebatas pemret, ada memang puncaknya pemret. Itu karir tertinggi seorang wartawan itu adalah pemret. Pemret itu udah mewakili manajemen. Dia bisa masuk ke bisnis, bisa masuk ke redaksi seorang pemret. Saya pikir wartawan kita kembali ke SDM PWI, seperti Julpan bilang tadi bahwa PWI bisa saja tua umurnya, tapi yang duduk di kepengurusan ini banyak anak-anak muda. Itu di periode saya ini memang menjadi sejak awal sudah saya kampanyekan bahwa yang duduk di pengurus PWI ini harus 80% itu anak-anak muda. Jadi tinggal kami di level-level penasihat misalnya, di level pengurus harian, ya kan, itu yang ada yang senior-senior mungkin. Tapi kalau di bidang-bidang ya, dari 50 orang kami pengurus PWI Aceh sekarang ini, itu sekitar 40 orang itu anak-anak muda. Jadi mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kekinian. Teknologi tidak gaptek, ya kan? Tidak sampai melihat produk-produk alat-alat kerja yang modern itu bingung-bingung, ya kan? Jadi nggak tahu gaptek, ya kan? Jadi itu mereka betul dari segi usia mungkin masih labil. Itulah yang perusahaan atau organisasi memproteksi mereka dengan update pengetahuan setiap saat, ya gitu kan. Bagaimana menempatkan diri sebagai seorang wartawan yang tidak menciptakan musuh di lapangan, tapi menciptakan mitra kerja, gitu ya. Itu Riko, jadi sertifikasi itu nggak cuma di PLN aja, misalnya yang bagian kelistrikan, jadi di pers juga ada. Kompetensi. Terus Pak Dewasa ini kan sering kita lihat itu banyak berita yang hoax atau ada misinformasi. Terus kalau dari PWI sendiri gimana sih kontrolnya untuk memastikan para wartawannya itu memberikan berita yang benar gitu, jauh dari misinformasi atau mungkin ada punishment dan sebagainya gitu deh Pak. Di PWI ada satu dalam kepengurusan PWI, dalam struktur kepengurusan PWI itu ada yang namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan inilah yang menjaga agar wartawan tetap on the track, tetap di dalam garis. Ya. Jadi kalau ada pengaduan di luar ketersinggungan masyarakat itu diselesaikan secara mekanisme. Kalau dia betul sengketa pers, itu muaranya ke Dewan Pers. Setelah diingatkan terlebih dahulu oleh DKP, kalau namanya di sini Dewan Kehormatan Provinsi. PWI. Tingkat provinsi dulu. Ada tingkat provinsi itu mereka akan mengingatkan di mana kesalahan, di situ ada punishment, ada reward dan lain-lain lah ya. Mereka akan menentukan. Berarti terkontrol wartawan ini dalam bekerja. Jadi kalau hoax, insya Allah ya jarang bagi wartawan di media mainstream ini yang membuat berita hoax ataupun bagaimana. Tapi ini kebanyakan yang kita hadapi adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang bergelut dengan media sosial. Ini yang saya rawan, ya kan. Betul, mereka tidak punya kantor mereka hanya smartphone, ya kan gitu ya. Tapi kalau wartawan media mainstream ini jelas identitasnya siapa, medianya apa, pemretnya siapa, kantornya di mana. Ada editornya lagi. Editornya apa, berjenjang dia di situ, ya kan. Jadi kalau ada permasalahan yang muncul akibat pemberitaan, tentu masyarakat tahu mau hubungi siapa. Betul sekali. Bayangkan saja di tengah gencarnya media sosial ini, kalau ada sesuatu, ya kan. Siapa yang langsung cepat viral. Siapa yang kita kejar gitu ya. Betul. Saya pikir seperti itu, dan saya selalu ingatkan wartawan yang bekerja di media mainstream jangan menjadikan medsos sebagai rujukan. Betul. Ya kan? Kalau medsos kita jadikan rujukan, bakal salah terus kita. Karena mereka hanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itulah yang mereka share ke publik. Betul. Kalau menurut saya tuh fungsi cover both side-nya itu yang nggak ada, jadi dia cuma dia bisa pihak aja, ya Pak ya. Itulah yang tugas pers harusnya untuk konfirmasi gitu ya, mencari konfirmasinya Pak. Kita jadi referensi bagi masyarakat.
yang tersebar di media sosial itu salah apa betul. Mereka akan mencari tahu di media mainstream. Iya. Media mainstream ada memberitakan ini enggak? Iya. Media mainstream ada memfollow up ini enggak? Kalau tidak ada, jelas itu berita yang patut dicurigai itu. Iya, betul sekali. Saya pikir itu. Terus pernah nggak Pak dari mungkin ya ada info dari wartawan atau mungkin pernah juga ke PWI mendapatkan ancaman nih dari sebuah instansi karena mempublikasi berita yang sebenarnya gitu terjadi gitu, cuman karena instansi tersebut tidak senang terhadap berita mungkin negatif ya bisa kita bilang, jadi dapat ancaman sehingga mempengaruhi independensi dari wartawan gitu Pak. Atau mungkin pengalaman Pak Nasir kan, karena ini wartawan senior juga nih Pak. Iya, sering kita berhadapan dengan kepentingan di lapangan. Ketika kepentingan terusik, tentu orang akan bereaksi kan. Jadi bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers, tempuhlah mekanisme hak jawab. Jadi jangan sampai menggunakan kekuatan, apalagi kekuatan fisik, teror dan lain-lain. Mekanisme hak jawab apabila merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, yaitu kirim pernyataan ke media bersangkutan, media yang memberitakan itu, dan media wajib dalam kesempatan pertama untuk memuat hak jawab yang bersangkutan. Itu apabila diabaikan oleh media bersangkutan, maka si pihak yang merasa dirugikan bisa ke Dewan Pers. Dewan Pers. Ya, begitu. Mengenai ancaman yang Iko tanyakan tadi, memang itu sudah permainan sehari-hari bagi seorang wartawan. Dan biasa ya Pak? Biasa, jadi hal terbaru mungkin sedang dihadapi oleh rekan kami dari yang terkait dengan politik ya. Pilkada baru-baru ini yang dihadapi oleh beberapa pejabat di provinsi tentang menduga si pejabat tersebut berafiliasi dengan kepentingan pilkada. Nah, ini sedang menjadi sorotan dan ada yang sudah melaporkan itu ke kepolisian. Tidak ke Dewan Pers, tapi polisi mungkin ada unsur pidananya di sana. Mereka melaporkan dari salah satu media sahabat kita juga lah di Aceh ini. Itu yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam hal politik itu sangat rentan terjadi masalah. Kemudian kasus-kasus hukum, misalnya sengketa yang terkait dengan keperdataan. Yang perdata itu sebenarnya memang kita wartawan ini nggak perlu terlalu jauh masuknya. Misalnya sengketa tanah, sengketa keluarga, ya kan? Itu bagi wartawan itu harus, kalau saya selalu mengingatkan, coba untuk dihindari hal-hal seperti itu. Itu berarti termasuk ke kode etik jurnalistik juga. Kita akan kita melihat berita yang kita sajikan itu harus betul-betul sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ada 11 pasal di situ di kode etik jurnalistik ini harus kita indahkan, memberikan kesempatan pada orang untuk menjelaskan bagi mereka yang dirugikan tadi, kemudian memperkenalkan diri. Kemudian orang yang akan diwawancarai, ya kan? Kemudian menjaga independensi, itu masuk dalam kode etik jurnalistik. Ada 11 itu yang harus dipatuhi oleh setiap wartawan. Ada 11 kemudian poin. Kiblatnya itu tetap Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan harus kita patuhi sekali, itu menjadi kitab sucinya pada wartawan. Pada wartawan. Saya pikir kalau wartawan ini bekerja sesuai dengan etika undang-undang, no problem lah di lapangan. Pembahasan sama Pak Nasir ini nggak akan habis karena memang kita mengenal dunia baru kan terkait. Nah, jadi di Bariko, di PLN kan kita juga ada ini pegawai jurnalis nih kita. Jurnalis kan. Mana pegawai kita itu kita tugaskan untuk meliput ataupun mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan PLN ya, misalnya seperti ada perintisan atau pemeliharaan listrik dan sebagainya. Internal media agar juga yang nantinya berita tersebut akan kita publish ke media-media online ya, media cetak untuk juga masyarakat tahu gitu. Nah, tapi terlepas dari situ dulu Bang, karena Pak Nasir ini kan udah kita undang ke PLN, tentunya kita butuh insight nih dari Pak Nasir, bagaimana sih dari Bapak
pandangan Bapak terhadap PLN nih saat Ya. ini, baik dari mungkin kondisi kelistrikannya atau keandalan dan sebagainya gitu. Ya, untuk diketahui Riko dan Julpan, PLN adalah lembaga pelayanan publik yang sangat sensitif Iya. Iya. untuk urusan-urusan pelayanan. Jadi begitu sempurnanya pelayanan PLN diberikan, tapi sedikit saja ada yang terjadi, itu yang lain hilang semua. Iya, betul. Itu sudah konsekuensi dari sebuah lembaga seperti PLN ini. Tapi sejauh yang kami pantau selama ini, itu gampang sekali untuk memantau pelayanan. Baik buruknya pelayanan PLN, gampang sekali terpantau dari pemberitaan-pemberitaan di media. Dalam setahun atau 2 tahun terakhir ini, efektifnya setahun terakhir inilah, saya melihat pemberitaan tentang PLN itu nyaris tidak ada yang miring. Iya. Tidak ada lagi keluhan mati lampu, keluhan spanning naik turun misalnya, ya kan? Betul. Itu yang menjadi makanan sehari-hari di ranah publik. Itu mengindikasikan bahwa PLN memang sudah berubah, Iya. ya. Mengindikasikan PLN sudah melakukan tugasnya selaku lembaga pelayanan publik yang bisa diandalkan, PLN tangguh. Iya. Ya, saya harap itu tidak hanya sebatas retorika, ya kan? Iya, betul. Iya. Jadi saya juga banyak diajak jalan-jalan sudah sama kawan-kawan di PLN untuk melihat perbandingan di berbagai daerah lain, ya kan? Iya. Kemudian bagaimana sistem kelistrikan ini dibangun. Saya pikir itu perlu dipertahankan tuh. Yang paling penting lagi kalau di Aceh, ya setiap menjelang Ramadan itu jangan sampai ada Pemadaman. ya. menjelang dan pada saat Ramadan, ya, Ya, itu saat yang paling sakral, ya. Hingga ada dulu Pak Mio yang mengatakan bahwa kalau sudah mati lampu berarti tanda-tanda sudah mau masuk Ramadan. Gitu. Betul. Itu kan sebenarnya jelek sekali. Anekdot-anekdot yang dibangun seperti itu. Saya pikir mudah sekali untuk PLN membangun citra di tengah masyarakat, yaitu dengan tidak mati lampu saja, nah, sudah PLN akan sangat diuntungkan dari segi pencitraan. Tapi itu tentu bukan pekerjaan mudah. Ya, mudah-mudahan PLN bisa melakukan itu. Iya, betul sekali. Itu pasti emang tugas pokoknya dari PLN Iya, ya, untuk menjaga keandalan, ya Pak. Betul. Lanjut yang tadi ya. Nah, kembali ke pegawai jurnalis tadi, Pak. Iya. Nah, Apalagi kan kayak Pak Nasir bilang 80% anggota PWI Ya, itu mudah-mudahan. anak muda. Sama Muda. juga kami yang di PLN. Nah, mungkin apa triknya ya? ya ada tips gitu Pak atau pesan untuk pegawai jurnalis kami bagaimana gitu cara meliput berita yang baik dan benar dan sesuai dengan etika pers tadi Pak. Nah, mungkin ada Ya, tips dan saya mungkin perlu tahu juga sedikit. Ini adik-adik yang kita gembleng untuk menjadi jurnalis PLN ini, mereka punya redaksi khusus atau newsroom untuk mereka berkantor katakanlah, atau langsung di bawah kehumasan, divisi kehumasan. Di bawah kehumasan. Kehumasan, ya. Iya. Bagus, artinya begini, di sini adalah tempat mereka ditempa, Iya. ya kan? Kalian akan lebih tahu siapa yang punya bakat untuk menjadi seorang wartawan, gitu. Itulah yang direkrut mungkin, ya. Direkrut, misalnya direkrut 10 atau 15 orang atau 20 orang. Dari segi kuantitas mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan? Iya. Tapi itu poinnya bagus, itu sesuatu yang sangat positif untuk membangun citra PLN. Iya. Ya, mereka adalah anak-anak muda yang siap untuk mempublish, untuk merangkum, menghimpun dan mempublish, Iya. mencari informasi tentang PLN kemudian mempublish. Apalagi ini bukan hanya internal sifatnya, tapi internasional, ya. Betul, Pak. Berfungsi sebagai media umum, ya. Iya. Jadi umum. Mereka akan keluar itu produk-produk mereka bisa dibaca oleh masyarakat. Iya. Satu hal yang mungkin perlu juga dipertimbangkan oleh pemimpin redaksinya atau perusahaannya atau yang membawai adik-adik ini, perlu juga mereka ditempatkan ke media-media yang memang proses pemagangan atau bekerja di media itu dalam waktu tertentu. Iya, iya, Ya, iya, seperti itu. untuk melihat secara langsung bagaimana sebuah media mainstream bergerak. Ini kan beda antara yang dikelola oleh PLN yang sifatnya sangat kantoran gitu, ya. Iya, betul Pak. Sangat formal. Nah, kenapa tidak? Misalnya kan banyak media online kita di sini di Aceh misalnya, ya. Tempatkan saja mereka di situ sekali-sekali, ya kan, datang ke situ untuk ikut rapat misalnya. Magang lah, Pak, ya. Magang untuk menentukan bagaimana penugasan, ya, tentang penugasan, dan sekaligus untuk menjadi reporter bagi media tersebut. Iya. Tentu sasaran liputannya lebih mungkin ke isu-isu PLN, tidak masalah, ya kan? Tapi diarahkan oleh kawan-kawan di media mainstream tersebut.
Iya. bukan diarahkan oleh kawan-kawan di Humas PLN. Ini kan beda ya, Iya, beda mungkin. Nanti di kami, di media-media kami ini, mungkin ada hal-hal lapis kedua yang tidak terlihat secara kasat mata. Iya. Ya, akibat tidak mati lampu seperti sekarang ini, banyak usaha-usaha yang tumbuh, kan gitu ya. Iya, betul. Yang jaminan pasokan listriknya real time, ya tidak pernah mati-mati, misalnya usaha rumah tangga itu ditulis dalam bentuk pictures, dalam bentuk news pictures, ya dalam bentuk berita humanis misalnya, dan itu akan mereka dapat di media-media mainstream di luar mungkin yang terformat di PLN. Kalau di sini mereka lebih, mungkin saya pastikan itu mereka lebih ke fungsi kehumasan ya. Mereka memberitakan itu, mengambil berbagai info di PLN untuk disebarluaskan ya. Kenapa tidak sekali ada sentuhan jurnalistik yang sebenarnya? Terjun ke lapangan langsung. Terjun ke lapangan langsung ditugaskan oleh pengelola media yang betul-betul mainstream ya, media-media mainstream, bukan media sosial. Betul. Saya pikir seperti itu, Riko. Baik, terima kasih Pak Nasir. Mungkin. Oke, Elektrizen, panjang lebar nih pembahasan sama Pak Nasir. Jadi dunia baru, kita nggak cuma bahas masalah listrik. Hari ini kita bahas masalah pers. Mungkin ini podcast kita hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.